Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari, NIM 20030966052, kelas PGMI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaksis. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata di dalam tuturan. Tata bahasa terbagi menjadi dua bagian, yang pertama morfologi dan yang kedua adalah sintaksis. Morfologi yaitu menyangkut struktur gramatikal di dalam kata, sedangkan sintaksis dia berurusan atau berkaitan dengan tata bahasa di antara kata-kata di dalam kalimat. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam sintaksis ada yang namanya fungsi, peran, dan kategori. Yang pertama, fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa yang dapat kita lihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Fungsi sintaksis meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek merupakan suatu unsur kalimat yang berfungsi sebagai sumber pokok pembicaraan. Misalnya, adik bermain. Yang kedua, Ahmad pergi. Adik dan Ahmad ini dikatakan subjek karena dia adalah sumber pokok pembicaraan. Dan salah satu ciri dari subjek adalah terletak sebelum predikat. Selanjutnya predikat. Predikat adalah unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat. Contoh, adik bermain, Ahmad pergi. Bermain dan pergi itu dikatakan predikat karena dia pokok kalimat. Dan salah satu ciri dari predikat adalah terletak setelah subjek dan sebelum objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan. Misalnya dosen menerangkan materi. Dosen, subjek, menerangkan dikatakan predikat, dan materi dan dikatakan objek. Mengapa? Karena materi itu dikenai suatu tindakan. Dosen menerangkan apa? Nah, menerangkan apa itulah yang dinamakan tindakan, yaitu dosen menerangkan materi, dan materi itulah yang dinamakan objek atau sesuatu yang dikenai tindakan. Selanjutnya pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi atau struktur kalimat. Misalnya, Andi berdagang sayur di pasar. Andi sebagai subjek, berdagang sebagai predikat, sayur sebagai pelengkap, dan di pasar sebagai keterangan. Mengapa sayur dikatakan pelengkap? Karena dia tidak dikenai suatu tindakan, tetapi dia hanya sebagai pelengkap informasi saja. Dan sayur bisa dikatakan objek jika digunakan dalam kalimat sebagai berikut. Misalnya, Andi membeli sayur di pasar. Itu baru bisa dikatakan objek. Andi sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayur objek, dan di pasar sebagai keterangan. Dan yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah sesuatu unsur kalimat yang menjelaskan keterangan waktu atau tempat. Misalnya, ayah menonton TV tadi siang. Ibu membeli kue di pasar. Ibu, ayah itu adalah subjek. Menonton dan membeli itu adalah predikat. Tadi siang dan di pasar itu adalah menyatakan keterangan waktu dan tempat. Yang kedua, peran sintaksis. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang berfungsi mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis, yakni aktif, pasif, statif, prosesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan kalimat aktif dan pasif. Pengertian kalimat aktif dan pasif mencakup 3 hal. Yang pertama, macam verba yang menjadi predikat. Yang kedua, subjek dan objek. Dan yang ketiga, bentuk verba yang dipakai. Contoh misalnya, kalimat aktif.
Ibu Gubernur Bali akan membuka pameran itu. Kalimat pasifnya, pameran itu akan dibuka oleh Ibu Gubernur Bali. Dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif ditandai dengan prefix meng pada verba membuka. Adapun cara pemasifan kalimat aktif dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pertukarkanlah S dan O, dan yang kedua, gantilah prefix meng dan di pada P. Dan yang ketiga, tambahkanlah kata oleh di muka unsur yang tadinya S. Yang ketiga, kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis untuk menggambarkan perbedaan kelas kata dalam membentuk suatu kalimat seperti nomina, verba, adjektivita, adverbial, preposisi, dan konjungsi. Yang pertama, nomina. Nomina secara sintaksis berfungsi sebagai subjek dan objek. Misalnya, daging, guru, para pedagang, dan lain sebagainya. Yang kedua, verba. Verba secara sintaksis muncul atau berada pada posisi predikat dalam struktur kalimat. Misalnya, belajar, memakan, memukul, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adjektivita. Secara sintaksis berfungsi menerangkan nomina. Misalnya, kaya, jauh, miskin, dan lain sebagainya. Yang keempat, adverbial. Secara sintaksis berfungsi untuk menerangkan verba. Misalnya, sungguh-sungguh, pada siang hari, pada waktu malam, dan lain sebagainya. Yang kelima, preposisi adalah kategori yang terletak sebelum nomina. Misalnya, atas, dari, ke, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, konjungsi, kata hubung dalam sebuah kalimat. Misalnya, akan tetapi, sedangkan, melainkan, dan lain sebagainya. Nah, sekian tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.